antara begitu banyak pilihan hidup yang lain, kira-kira kenapa Pater memilih untuk menjadi seorang imam? Ya, terima kasih. Selamat bertemu pertama-tama dan selamat merayakan hari Minggu Paskah yang keempat, hari Minggu Panggilan. Panggilan itu ya biasanya difokuskan pada pastor dan biarawan-biarawati. Walaupun tentu ada satu panggilan umum juga untuk seluruh umat, semua orang yang dibaptis, dipanggil dan diutus. Tapi ya untuk hari Minggu Panggilan ini, ya lebih-lebih pada pastor dan biarawan-biarawati. Dan manusia, saya yakin tiap manusia seakan-akan diprogramkan oleh Tuhan. Tuhan ada rencana maksud dengan tiap orang. Tiap orang adalah penting. Dari pola utara sampai pola selatan, semua orang dari timur ke barat, semua orang Tuhan kenal. Dan Tuhan cinta dia. Dan Tuhan bikin rencana. Tinggal saja bahwa kita duga-duga kira-kira ada ciri-ciri tertentu, atau bakat-bakat tertentu, atau keinginan tertentu, atau peluang mana untuk memenuhi panggilan itu. Nah, ciri-ciri itu yang sering penting dan mudah-mudahan dapat juga dalam rangka kemungkinan, yaitu bahwa ya kita berfokus pada Tuhan pencipta kita dan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku boleh hidup. Aku yakin hidupku singkat, cuma dalam Mazmur katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tetapi ini waktu begitu singkat dibandingkan dengan jutaan tahun bahwa dunia ini sudah berada. Jadi waktu yang singkat ini saya mau pakai sebaik mungkin. Dan bukan untuk saya sendiri jadi selamat, tapi supaya memang saya jadi selamat. Dan tetapi bersama dengan banyak-banyak orang yang boleh saya ikut sertakan dalam apa yang menjadi keyakinan saya, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Tuhan. Dan bukan hanya kehadiran Tuhan, tapi juga cinta Tuhan. Cinta begitu besar bahwa Yesus menjadi manusia bagi kita. Dan seperti pada setiap hari dalam misa dan persembahan dikatakan bahwa kita minta untuk mengambil bagian dalam keilahian dari Yesus, seperti Yesus sendiri ambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dan karena itu saya lihat sebagai apa yang paling bagus, yaitu untuk membaktikan hidupku yang satu-satunya ini untuk menjadi imam, dan saya harap bahwa itu adalah sesuai. Yang kedua, Pater sudah berapa puluh tahun jadi imam? Tahun ini 60 tahun. Tahun ini 60 tahun, ya luar biasa. Pater, dalam jangka waktu yang begitu lama, apa saja yang menjadi hal yang sangat menguatkan bagi Pater sehingga mampu bertahan dalam usia imamat yang begitu panjang ini? Yang menguatkan saya itu bahwa sering saya boleh sungguh alami kehadiran Tuhan, kenyataan Tuhan, bahwa Tuhan bukan ya sembarangan satu kata saja. Seperti memang terus terang kita sering sebaiknya, Bapa kami ada di surga, dimuliakan namamu dan seterusnya. Tapi bahwa ya mudah-mudahan sering boleh kita katakan, ya Bapa kami yang ada di surga. Nah, kalau saya bilang Bapa kami ada di surga, Bapa di surga katakan juga sama saya, ya silakan. Begitu. Marilah berdoa. Dan satu undangan untuk semua melibatkan diri dengan doa itu. Dalam pada itu kita memang juga sebagai imam sering mengalami kelemahan, ya, bahwa kita kadang-kadang kita punya pikiran melayang-layang, ya. Saya teringat akan perkataan Santa Teresa dari Lisieux, salah satu ya orang kudus favorit dari saya. Dia bilang, Tuhan, maaf kalau sementara doa kadang-kadang aku mengantuk sedikit, tetapi kau sebagai Bapakku pasti mencintai aku juga kalau saya tidur. Demikianlah saya juga katakan, saya tidak mau putus asa bahwa kadang-kadang pikiran melayang-layang, tetapi saya katakan juga, Tuhan, tetap Kau mengasihi aku walaupun aku tidak selalu bisa menyadarkan diri akan kehadiran-Mu. Bisakah Pater memberikan
satu dua kalimat motivasi ataupun ajakan kepada anak-anak muda di luar yang kiranya merasa terpanggil juga untuk memberanikan diri mengambil keputusan dalam mengikuti Tuhan lewat jalan panggilan ini. Yang perlu sikap dasar melayani. Begitu gampang kita katakan melayani. Saya kasih satu contoh yang konkret, ya. Mudah-mudahan saya tidak menyinggung perasaan siapapun juga kalau saya katakan. 1-2 bulan lalu dari Vatikan, Roma, dinyatakan bahwa secara resmi Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Mandagi, menjadi administrator dari Keuskupan Agung Merauke. Wih, dari banyak pihak ada profesor, Bapak Uskup, betul-betul. Saya heran. Dan kenapa saya heran? Kenapa bilang profesor kalau diberi tugas satu? Yang wajar untuk disampaikan profesor kepada itu Keuskupan Agung Merauke. Itu mereka yang beruntung. Bapak Uskup tidak cari untung. Kenapa mesti bilang kamu untung Tidak. Kenapa profesor? Pada Tuhan Yesus juga tidak katakan profesor sudah menjadi manusia. Tidak. Dia datang untuk melayani. Ada satu kalimat terkenal dalam konstitusi Tarekat MSC. Saya dari Tarekat MSC ya. Kalimat itu pada salah satu saat, ya beberapa puluhan tahun lalu, dianggap sudah sedikit keterlaluan. Tapi untuk saya masih tetap bermakna. Dan saya terpesona karenanya. Dan waktu Bapak Uskup, almarhum Uskup Sol, Andreas Sol, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100, saya pakai itu juga ya dalam suatu tulisan. Mana kalimatnya? Bahasa Latinnya, bahwa menjadi cita-cita untuk setiap misionaris hati kudus, amare nesciri et pronicolo reputari. Amare nesciri et pronicolo reputari. Mengingin untuk tidak dikenal dan dianggap sebagai sampah saja. Kita tidak cari hormat apapun juga. Kita hanya menjadi seperti Uskup Sol waktu dia mundur sebagai uskup, dia sampai katakan, saya kembalikan itu semua pada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, sesuai dengan perkataanmu dalam Injil, kami cuma pelayan-pelayan, kami cuma hamba-hamba di situ, dipakai kata hamba saja, ya, yang hanya berbuat apa yang harus dia buat, tapi tidak ada apa-apa yang istimewa, tidak ada apa-apa untuk katakan, hebat-hebat dia. Saya tidak cari kehebatan dan saya tahu tidak ada kehebatan apa-apa pun juga dalam diri saya. Mungkin ada beberapa hal yang baik yang sempat saya buat, terima kasih Tuhan, itu saja, terima kasih Tuhan. Tetapi kesalahan-kesalahan yang ada yang banyak itu, ya saya pikul sendiri. Nah saya katakan Tuhan, maafkan saya akan kesalahan-kesalahan itu. Jadi motivasi pada setiap frater atau setiap calon frater atau setiap calon seminaris, yaitu kamu harus ingin untuk dengan segenap hati dan jiwa memberikan diri kepada Tuhan. Sering saya masih mengajar ya pada frater dan para mahasiswa STPAK. Sering saya hadapkan mereka dengan cita-cita ini. 3 kata saja, bahasa Latin. Age quod agis. Age quod agis berarti apa? Age, buatlah. Quod, sama dengan Inggris, what, apa yang. Agis, kau buat. Buat apa yang kau buat? Ya tentu. Ya tapi banyak orang tidak buat apa yang mereka mau buat. Misalnya sembahyang, ada pikiran ke ini, ke sini. Sembahyang. Ada orang studi, mantuk. Nih, kalau studi. Jam tidur, belajar, esok ada ujian. Salah, kalau tidak. Aja kuat aziz. Apa yang kau buat itu dengan baik. Ya. Dan itu menjadi cita-cita. Nah, kalau kita sudah katakan, saya sudah merasa betul-betul tertarik untuk menjadi imam.
atau menjadi biarawan atau biarawati. Saya tidak mau buat itu demi kehormatan kampung, demi kehormatan keluarga saya, demi kehormatan saya sendiri, ada kedudukan saya sendiri, dan ya sudah kesenangan saya sendiri. Tetapi saya buat ini hanya sebagai orang yang hamba Tuhan, ya, yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Aziz kota Aziz, buatlah apa yang kau buat. Jangan menyimpang dari situ, tetapi tetap mengaku diri sebagai hamba Tuhan dan tetap setia pada itu, dan untung dan malam, for the better and for the worse. Pater, jika diminta untuk meringkas panggilan dalam satu kalimat, apa yang akan Pater bilang tentang apa itu panggilan? Panggilan, mungkin saya punya motto dari imam. Saya motto imamat dari Injil Yohanes. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Sadarkan diri sebagai tidak mampu, tidak berjasa apa-apa, tapi hanya karena kurnia Tuhan, bahwa saya boleh melaksanakan apa yang menjadi program yang Tuhan sodorkan kepada saya. Aku mau supaya kau, beberapa tahun yang kamu ada di dunia ini, bahwa itu pun boleh menjadi melaksanakan hanya satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Seperti Yesus katakan juga sama Marta, Marta, hanya satu hal penting, ya. Dan Maria yang pilih yang terpenting itu. Saya juga mau pilih yang terpenting itu, untuk hidup untuk Tuhan dan untuk memberikan diri diutus oleh Tuhan. Sekian. Terima kasih banyak Pater atas kesediaan waktunya, dan selamat berakhir pekan. Baik. Selamat hari Minggu panggilan, Pater. Ya, selamat menyongsong hari Minggu panggilan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhan.